kenapa ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Potong saya ya. Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini saya banyak melihat kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis tapi sungguh menyesatkan. Terutama ini kalimat-kalimat di medsos, WhatsApp ya. Pertama, saya tidak takut corona, tapi hanya takut kepada Allah. Bos, ini salah betul. Kalau ini benar, lalu mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau melihat penyakit menular, maka berlarilah seperti engkau melihat harimau. Coba bayangkan, saya pernah tanya, kenapa kau berani masuk kalau ada harimau di masjid? Berani Ustaz, karena iman. Salah. Kalau kau dimakan harimau, lalu kau mati, siapa yang melanjutkan risalah Islam? Kalau kau wafat, mati konyol namanya itu. Ada buaya di dalam, kau tahu ada buaya di sungai, lalu kau masuk. Itu bukan orang beriman. Kau bukan hanya takut kepada Allah, tapi itu namanya bela-beli. Hindari paham-paham yang menyesatkan seperti itu. Yang kedua, ada lagi berkata, virus corona ini makhluk Allah, hanya menyerang orang-orang pembuat maksiat. Ini juga salah dan menyesatkan. Kalau ini benar, lalu mengapa Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, kekasih Allah, kekasih Rasulullah, wafat pun pada zamannya karena terserang wabah. Saudaraku, bijaksana menyikapi media sosial. Bijaksana dalam menggunakan media sosial. Terutama dengan wabah virus corona ini. Jangan anggap remeh. Begitu pentingnya ini sehingga fatwa Majelis Ulama mengeluarkan. Kita umat beragama mengikuti fatwa Majelis Ulama. Hindari keramaian. Bahkan sampai sholat Jumat pun ditunda karena wabah penyakit yang sangat mematikan. Ada lagi yang bilang begitu, kita tidak mengikuti ulama, kita mengikuti Quran dan Sunnah. Lalu siapa yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Apa Anda merasa ulama ini tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Siapa lagi yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah selain ulama? Mereka belajar bukan melalui medsos. Mereka melakukan pendidikan dari jenjang yang sangat rendah sampai ke tinggi. Ulama ini bukan kaleng-kaleng. Ulama adalah orang yang ahli di bidangnya. Dan mereka berkumpul, bermusyawarah, mengeluarkan fatwa bahwa hindari begitu pentingnya. Jangankan wabah, pada zaman Rasulullah hanya hujan keras, lalu tanah becek, azan diganti, bukan lagi hayya ala sholat, mari mendirikan sholat, tapi diganti silahkan sholat di rumah masing-masing. Pemerintah sudah mengeluarkan hindari berkerumun, tinggallah di rumah, kerjakan pekerjaan kantor di rumah. Kenapa? Karena ini virus sangat mematikan. Sekali tertular sangat susah sembuh. Kenapa? Karena sampai sekarang ini belum didapati antivirusnya. Maka saudara, jangan anggap remeh. Mari kurangi beraktivitas di luar. Memang ini sangat berat, tapi jauh lebih berat ketika Anda sudah teridap virus corona. Islam mengajarkan maqasid syariah. Tujuan dihadirkannya syariat, satu diantaranya hifdzun nafas, memelihara jiwa. Sesuatu yang haram akan menjadi halal ketika berkaitan dengan keselamatan jiwa. Saudaraku, tinggallah di rumah, beribadahlah di rumah, berdoalah di rumah, dan yang lebih penting, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jaga diri, jaga jarak. Bukan kita jaga jarak karena ingin memutuskan persaudaraan, bukan kita jaga jarak karena kita sombong, tapi kita jaga jarak. Saya jaga jarak karena saya ingin menjaga Anda dari virus ini. Anda pun jaga jarak dari saya karena Anda menjaga dari virus ini. Mari saling menjaga dengan mengurangi aktivitas di luar dan lebih banyak tinggal di rumah. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif dari Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Hawaii lagi adem. Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 500.000 orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini.
Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, provinsi Dakohlia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka, pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan